Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nilo Gederika Bisatania dari kelas 12 IPA 6 nomor absen 25. Jadi di video ini saya akan membahas soal-soal terkait materi kapasitor yang telah diberikan. Jumlah soal yang akan saya bahas yaitu 3 soal. Langsung saja, berikut ini adalah penyelesaian sekaligus jawabannya. Oke, ini adalah soal yang pertama. Di sini terdapat soal 3 buah kapasitor tersusun seperti pada gambar. Tentu saja gambar yang dimaksud gambar yang ini. Besar energi yang tersimpan pada rangkaian tersebut jika diberi tanda potensial 12 volt. Langsung saja kita jawab. Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan di sini adalah mencari C paralel. C paralel yang ini, yang 6 dan 2, dengan rumus tinggal dijumlah aja. Jadi, C paralel sama dengan 6, itu jadinya 8. Oke. Jika kita sudah mendapatkan C paralel, sekarang kita akan mencari C total dengan rumus 1 per C total sama dengan 1 per 8. 8 itu didapat dari sini. Ditambah 4. 4-nya tuh didapat dari sini. Jadi tinggal bedanya dia, ini kan seri. Ini yang seri, ini yang paralel, ini beda, cuma ditambah seper aja. Oke, kita jumlah sama seperti penjumlahan biasa. Kita samakan terlebih dahulu penyebutnya, yang ini tetap 1 per 8. Lalu yang ini akan berubah menjadi 2 per 8. 1 per C total itu akan menjadi 1 tambah 2 kan 3. 3 per 8. Lalu untuk mencari C totalnya tinggal dikali silang seperti ini. Yang ini ke sini kan menjadi 8. Lalu yang ini 3C total. Berarti C total sama dengan 8 per 3. Maka hasilnya akan 2,7. Nah, 2,7. Namun belum selesai sampai di sini. Ini ada lanjutannya. Maka energi yang akan tersimpan pada rangkaian itu akan dihitung menggunakan rumus E sama dengan W sama dengan setengah dikalikan C total dikalikan V kuadrat. Berarti E sama dengan setengah dikalikan C totalnya kan 2,7. Nah, tapi kan masih di sini ada tanda ini. Untuk menghilangkan tanda itu, kita harus menggantinya atau merubahnya menjadi dikalikan 10 pangkat 6. Dikalikan V-nya kan di sini sudah diberitahu itu 12. Pangkatkan 2. Ini 144 ya. Maka nanti setelah dihitung biasa, ini akan hasilnya yaitu 1,94 dikalikan 10,4 Joule. Di sini satuannya Joule ya. Dan ini adalah termasuk opsi E. Oke, langsung saja kita akan ke pertanyaan yang kedua. Di sini nomor 12 dengan pertanyaan 3 buah kapasitor dengan kapasitansi masing-masing 1 mF, 2 mF, dan 3 mF dirangkai secara seri dan diberi tegangan 1 volt pada ujung-ujungnya.
Pernyataannya ada 4 pernyataan yang pertama, yaitu masing-masing kapasitor memiliki muatan yang sama banyak. Pernyataan yang kedua yaitu kapasitor yang besarnya 1 mF menyimpan energi listrik yang terbesar. Lalu pernyataan yang ketiga, pada kapasitor 3 mF bekerja tegangan terkecil. Lalu pernyataan yang terakhir, ketiga kapasitor bersama-sama membentuk sebuah kapasitor ekivalen dengan muatan tersimpan sebesar 6/11 C. Nah, di sini sudah saya buat rangkaiannya seperti ini karena dia tersusun secara seri dengan kapasitor masing-masingnya kan 1 mF, 2 mF, dan 3 mF. Langsung saja kita akan membahas satu persatu pernyataannya. Pernyataan yang pertama. Masing-masing kapasitor memiliki muatan yang sama banyak. Jawabannya adalah benar. Di sini benar karena Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3 sama dengan Q. Pada rangkaian seri, Q-nya itu sama. Jadi yang ini benar. Lalu kita ke pernyataan yang kedua. Kapasitor yang besarnya 1 mF menyimpan energi listrik terbesar. Pertama-tama yang harus kita ketahui yaitu energi sebanding dengan muatan, di mana rumus ini atau pernyataan ini didapat dari rumus E sama dengan setengah CV kuadrat. Jadi jika di sini 1 mF menyimpan energi listrik yang terkecil, karena semakin besar energinya juga di sini kapasitornya juga semakin besar, tapi di sini 1 mF dikatakan terbesar, padahal dia adalah yang terkecil. Berarti pernyataan ini salah. Oke, kita lanjut ke pernyataan yang ketiga. Pada kapasitor 3 mF bekerja tegangan terkecil. Nah, di sini kita akan menggunakan rumus Q sama dengan C kali V. Nah, dari rumus ini kita akan mendapatkan sebuah pernyataan bahwa C atau muatan sebanding dengan 1/V atau C berbanding terbalik dengan V. Nah, kita lanjut baca ke pernyataannya. Pada kapasitor 3 mF bekerja tegangan terkecil. Berarti 3 adalah kapasitornya itu terbesar. Bekerja pada tegangan terkecil, berarti dia benar ya, karena dia berbanding terbalik. Di sini benar. Kita centang. Lalu ke pernyataan yang terakhir atau yang keempat. Ketiga kapasitor bersama-sama membentuk sebuah kapasitor ekivalen dengan muatan tersimpan sebesar 6/11 C. Nah, ini kita hitung dengan rumus 1/C sama dengan 1/C1 plus 1/C2 plus 1/C3. Lalu 1/C sama dengan C1-nya yaitu 1. Berarti ini 1/1 ditambah 1/C2. C2-nya yaitu 2. Tambah 1/C3. C3-nya yaitu 3. Nah, ini sama caranya, tinggal dijumlah seperti penjumlahan biasa. Kita samakan terlebih dahulu penyebutnya. Kita jadikan per 6. Di sini berarti 6/6 plus 3/6 ditambah 2/6. Berarti 1/C sama dengan 6 plus 3 itu 9, 9 plus 2 jadi 11/6. Nah, belum selesai tapi. Ini kita sama, silangkan. Itu 6 sama dengan 11C. Jadi C sama dengan 6/11. Nah, namun belum selesai sampai di sini, kita harus menghitung Q. Q dengan rumus
C dikali V. C-nya tadi berapa? C-nya kan baru aja kita tadi hitung, yaitu 6/11 dikalikan V-nya di sini, yaitu 1. Karena 1 di 1 volt pada ujung-ujungnya. Nah, namun C di sini masih memiliki muatan, yaitu MF. Untuk menghilangkan F-nya, kita harus mengalikannya dengan 6/11 dikalikan 10 pangkat min 3 dikalikan 1, jadinya 6/11 kali 10 pangkat min 3. Di sini baru C. Nah, karena di sini adalah hasilnya 6/11 kali 10 pangkat min 3C, namun di sini kan tidak ada 10 kali 10 pangkat min 3-nya. Jadi pernyataan ini bisa dinyatakan salah. Yang ini salah ya. Nah, bisa kita simpulkan berarti pernyataan yang benar yaitu pernyataan pada nomor 1 dan nomor 3. Oke, ini adalah soal terakhir yang akan kita bahas pada video ini. Di sini sudah ada soal kapasitor C1 sebesar 1 mikrofarad, lalu C2 2 mikrofarad, dan C3 yaitu 3 mikrofarad dihubungkan paralel dan diberi tegangan V volt. Berikut pernyataan-pernyataan terkait. Pernyataan yang pertama yaitu pada masing-masing kapasitor akan bekerja tegangan yang sama. Pernyataan yang kedua, kapasitor C3 menyimpan energi listrik yang paling banyak. Pernyataan yang ketiga yaitu kapasitor C1 mempunyai muatan paling kecil. Lalu pernyataan yang terakhir yaitu ketiga kapasitor mempunyai harga kapasitansi ekuivalen 6 mikrofarad. Pernyataan-pernyataan di atas yang tepat adalah, di sini sudah ada rangkaiannya karena dihubungkan secara paralel dan diberi tegangan V volt. Berarti di sini sudah ada C1, C2, C3, di sini juga ada V1, V2, dan V3. Langsung saja kita akan mengetahui apakah pernyataan yang pertama itu betul atau salah. Di pernyataan yang pertama, kita harus menghitung hubungan tegangan pada susunan paralel. Nah, susunan paralel kapasitor mempunyai V1 sama dengan V2 sama dengan V3 sama dengan V. Jadi V-nya sama. V sama. Pada masing-masing, karena kita baca, pada masing-masing kapasitor akan bekerja tegangan yang sama. Nah, tegangannya sama karena V1 sama dengan V2 sama dengan V3 sama dengan V. Berarti bisa dinyatakan yang ini benar. Kita lingkari, kita centang. Oke. Kita lanjut ke pernyataan yang kedua, yaitu kapasitor C3 menyimpan energi listrik yang paling banyak. Kita akan menghitungnya dengan rumus energi pada C3. Kita akan hitung dengan rumus W sama dengan 1/2 CV kuadrat. Nah, dari rumus ini kita akan mengetahui bahwa C3 kan lebih besar pada C2, lebih besar dari C1. Kan C berbanding lurus dengan W. Jadi ketika C-nya semakin besar juga W-nya juga semakin besar. Jadi W3 sama dengan W2 lebih besar dari W1. Di sini energi. Berarti dapat disimpulkan bahwa kapasitor C3 menyimpan energi listrik yang paling banyak. Ya kan? Karena mereka sama, mereka adalah yang paling besar. Bisa dinyatakan yang ini benar. Lalu ke pernyataan yang ketiga, kapasitor C1 mempunyai muatan yang paling kecil. Kita akan
menghitung muatan kapasitornya, yaitu dengan rumus Q sama dengan C dikalikan V. Kita sudah tahu di sini bahwa V1 sama dengan V2 sama dengan V3 sama dengan V. Lalu di sini kita kan sudah tahu C-nya tuh yang paling besar kan C3 lebih. Nah, dari rumus ini kita juga dapat mengetahui bahwa Q dia tuh berbanding lurus sama C. Maka semakin besar C-nya, semakin besar juga Q-nya. Berarti sama ya, Q2 lebih besar daripada Q1. Nah, di sini kan pernyataannya kapasitor C1 mempunyai muatan paling kecil. Nah, mereka paling kecil kan, jadi bisa dinyatakan bahwa pernyataan yang ketiga yang ini benar. Lalu kita akan ke pernyataan yang keempat. Ketiga kapasitor mempunyai harga kapasitansi ekuivalen 6 mikrofarad. Kita akan hitung dengan rumusnya CP sama dengan C1 plus C2 plus C3. Oke. Jadi di sini C ekuivalennya sama C1 plus C2 plus C3. C1-nya 1 mikrofarad, C2-nya 2 mikrofarad, plus C3-nya juga 3 mikrofarad. Lalu 1 plus 2 plus 3 hasilnya akan 6 mikrofarad. Berarti di sini sama ya, 6 mikrofarad, di sini juga 6 mikrofarad. Berarti dapat disimpulkan pernyataan yang keempat itu adalah benar. Jika pernyataan 1, pernyataan 2, pernyataan 3, dan pernyataan 4 benar, maka jawaban dari pertanyaan terakhir yaitu E. 1, 2, 3, dan 4 benar. Berikut tadi adalah penyelesaian sekaligus penjelasan dari 3 soal terkait materi kapasitor. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekurangan. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.